Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama saya Dinda Abdurrahman. Oke teman-teman, di sini kita sudah memasuki bab yang ke-13 ya, yaitu controlling access to file. Nah, pada bab kali ini apa saja sih yang bakal kita bahas? Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai basic Linux permission. Lalu yang kedua kita akan membahas user group other. Lalu yang ketiga kita akan membahas change ownership. Yang keempat kita akan membahas change permission. Yang kelima kita akan membahas execute permission. Yang keenam kita akan membahas mengenai review chmod. Chmod dengan number. Yang kedelapan chown pada directory, lalu yang kesembilan ada chmod pada directory. Kita langsung saja masuk ke bab yang pertama ya teman-teman, yaitu basic Linux permission. Nah, jadi basic Linux permission itu ada 3 ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat pada tabel berikut ini. Nah, jadi basic permission pada Linux yang pertama itu ada read ya teman-teman, kemudian ada write dan ada execute. Nah, di sini fungsinya itu untuk file dan directory itu agak sedikit berbeda ya teman-teman. Kalau misal permission read pada directory itu berarti dia list. Kalau berada pada file berarti dia itu membuka. Jadi fungsinya itu dia membuka suatu file dan melihat suatu directory. Lalu untuk write dia itu berfungsi untuk mengedit ya teman-teman, untuk mengedit sebuah file dan membuat ataupun menghapus sebuah directory. Lalu kemudian yang terakhir ada execute. Nah, jadi execute itu merupakan permission ataupun izin untuk menjalankan suatu file ataupun masuk ke dalam sebuah directory. Jadi ketiga permission ini memiliki kode tersendiri ya teman-teman. Untuk read itu nanti kodenya itu R. Untuk write nanti kodenya itu W, dan untuk execute itu kodenya X. Nah, untuk permission ini kita bisa lihat pada perintah ls-l ya teman-teman. Nah, di sini untuk permission itu kita bisa lihat yang di awal ini ya teman-teman, yang di awal ini. Nah, kalau misal directory itu ada D-nya ya teman-teman. Kalau misal suatu file itu tidak ada D-nya seperti ini. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu user group other. Nah, masih sama dengan basic Linux permission tadi ya teman-teman. Kita akan lihat pada ls-l di sini ya teman-teman. Di sini kita akan coba fokus pada desktop ini ya teman-teman. Di desktop itu ada drwx, lalu ada rminx, dan juga ada rminx ya teman-teman. Nah, di sini dia itu terbagi menjadi 3 bagian. drwx yang awal ini merupakan permission untuk user ya teman-teman. Kemudian ada rminx, yang kedua itu merupakan permission untuk group. Sedangkan yang terakhir, yang ketiga, yaitu sama rminx. Ini tuh merupakan permission untuk other ya teman-teman. Misalkan kita sebagai user itu kita memiliki hak akses full untuk desktop. Kalau misal kita grup, kita hanya bisa melihat dan mengeksekusi saja. Kalau misal other juga begitu ya teman-teman, kita hanya bisa melihat dan mengeksekusi saja. Kita tidak bisa melakukan editing. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang berikutnya yaitu change ownership. Kita bisa fokus ke dinda.txt ini ya teman-teman, kita bisa fokus ke dinda.txt ini. Nah, di sini ada setelah permission tadi itu ada 2 dinda ya teman-teman. Dinda yang pertama dan dinda yang kedua. Dinda yang pertama itu merupakan user pemiliknya dan dinda yang kedua adalah grup pemiliknya ya. Nah, di sini saya akan coba mengganti ownership-nya atau kepemilikan dari dinda-dinda ini menjadi milik dinda 2 dan grup 1. Nah, di sini kita bisa ganti dengan menggunakan perintah chown. Nah, di sini user pemiliknya itu diganti menjadi dinda 2 ya, teman-teman. Kemudian titik 2, lalu grupnya saya masukkan ke grup 1. Nah, sebagai grup 1 sebagai pemiliknya. Kemudian kita ketikkan nama filenya ya, teman-teman, yaitu dinda.txt.
Oke teman-teman, di sini itu tidak bisa ya, karena Dinda 2 dan grup 1 ini itu tidak ada di deretan user dan grup yang sudah pernah kita buat. Nah, di sini kita akan coba cek dengan perintah. Nah, di sini, oke teman-teman, jadi ini adalah user yang sudah pernah saya buat ya teman-teman. Pada sebelumnya kan tadi saya ingin menggantinya menjadi Dinda 2 dan grup 1. Nah, itu kan tidak bisa dikarenakan di sini di deretan user ini saya tidak pernah membuat itu. Jadi di sini saya tidak bisa menggantinya dengan menggunakan Dinda 2 dan grup 1. Nah, di sini saya akan gantinya dengan kemudian kita enter. Nah, di sini kita coba ls min l ya, teman-teman. Kita enter. Di sini untuk dinda.txt itu kepemilikannya itu sudah ganti ya, teman-teman, menjadi dinda dan user 4. Nah, di sini kita akan coba masuk ke dinda. Perintahnya itu kemudian kita enter. Nah, oke teman-teman. Jadi di sini saya akan coba untuk melakukan editing untuk dinda.txt ini ya, teman-teman. Di sini kita ketikkan perintah. Di sini saya akan menghapus line 4-nya ya, teman-teman. Kemudian di sini kita bisa ctrl-x, kemudian y. Dan enter. Di sini kita bisa cek terlebih dahulu dengan. Nah, di sini itu sudah ada teman-teman yang tadi yang kita lakukan editing, kemudian kita akan kembali ke slash home-nya terlebih dahulu ya, teman-teman. Di sini kita bisa cd. Di sini kita coba ls min l, teman-teman. Di sini untuk dinda.txt itu yang memiliki user permission untuk mengedit itu hanyalah user pemiliknya saja ya, teman-teman. Hanya user pemiliknya saja. Untuk group dan author itu hanya memiliki permission untuk membaca saja. Nah, di sini Dinda bukan merupakan user pemiliknya ya, teman-teman, dan bukan merupakan anggota dari grup pemiliknya. Nah, di sini kita bisa cek terlebih dahulu dengan ini Dinda hanya masuk ke dalam grup Dinda saja ya, teman-teman. Tidak masuk ke dalam user 4. Tidak masuk ke dalam user 4. Teman-teman, kita lanjut ke bab yang berikutnya ya, yaitu change permission. Untuk mengubah permission, kita harus login sebagai user root ya, teman-teman. Di sini kita masuk dulu. Ntar kita masukkan passwordnya. Nah, di sini kita akan masuk ke slice home slice dindanya terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, di sini kita baru bisa melakukan change permission-nya. Nah, di sini kita bisa coba ls min l terlebih dahulu, dan kita enter. Nah, kita fokus ke dinda.txt ini ya, teman-teman. Dinda.txt ini. Nah, untuk user itu kita memiliki permission write dan read dan write ya, teman-teman. Nah, lalu untuk grup itu, grup dan other itu, dia hanya memiliki permission read saja. Nah, di sini saya akan menambahkan permission write ataupun mengedit untuk grup ya, teman-teman. Nah, untuk mengubah permission-nya, teman-teman bisa ketikkan perintah chmod plus w. Nah, di sini itu G itu sebagai grup ya, teman-teman, lalu B itu untuk write ya, teman-teman. Lalu di sini kita masukkan filenya. Setelah itu kita enter. Di sini kita bisa cek dengan ls min l, kemudian kita enter. Nah, di sini untuk dinda.txt itu sudah bertambah w ya, teman-teman. Sudah bertambah w. Jadi anggota dari user 4 itu bisa melakukan editing dan bisa melihat filenya ya, teman-teman. Di sini saya akan coba memasukkan Dinda ke dalam user 4. Di sini kita bisa menggunakan perintah. Sekarang kita coba. Kita cek pada ID Dinda ya, teman-teman. Nah, oke, di sini Dinda sudah masuk ke dalam user 4 ya, teman-teman, di mana user 4 ini merupakan grupnya atau kepemilikannya. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya ya, teman-teman, yaitu execute permission. Nah, sebelumnya kan kita sudah menyinggung kalau execute permission itu adalah izin ataupun permission untuk menjalankan suatu file ataupun masuk ke dalam sebuah directory. Nah, di sini kita akan coba untuk execute permission ya, teman-teman. Di sini kita akan login sebagai user biasa terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini kita akan membuat file baru dengan menggunakan nano.sh. Nah, di sini kenapa saya menggunakan d.sh ya, teman-teman, bukan
.txt itu karena file pada Linux yang bisa dijalankan adalah file shell. Jadi saya menggunakannya ekstasi atau .sh. Nah, di sini kita enter. Lalu di sini kita akan coba ketikkan echo hello world. Kemudian kita kasih rlx simpan. Nah, di sini kita akan coba tampilkan yang sudah kita ketikkan tadi. Harus nanti kalau misal kita tampilkan itu nanti munculnya hello world ya teman-teman. Kita bisa ketikkan perintahnya seperti ini. Nah, di sini itu permission denied ya teman-teman. Jadi dia tidak memiliki permission untuk menjalankan filenya. Nah, di sini kita bisa cek terlebih dahulu pada ls-l dan kita enter. Nah, di sini untuk d.sh itu tidak memiliki permission execute ya teman-teman, tidak memiliki permission execute. Nah, di sini kita akan tambahkan permission execute untuk keseluruhan di .sh ini. Pertama kita masuk terlebih dahulu ke dalam user root dengan menggunakan perintah kemudian min, kemudian password. Nah, di sini saya akan menambahkan permission execute dengan menggunakan perintah chmod x. Nah, di sini kenapa di awalnya itu saya tidak menambahkan user U, G, ataupun O ya teman-teman. U itu untuk user, G itu untuk group, dan O itu untuk order. Itu kenapa tidak saya tambahkan di sini di awal. Nah, sebelum tanda tambah itu, tidak ditambahkan ya teman-teman sebelum tanda plus itu. Karena saya mau menambahkan ke keseluruhannya, baik itu other, group, maupun user. Itu akan saya tambahkan execute permission. Jadi kalau misal semuanya mau ditambahkan itu, tidak perlu ditambahkan U, G, ataupun O. Jadi cukup langsung tanda plus saja, kemudian X seperti itu. Kita enter. Nah, di sini kita masuk terlebih dahulu ke kemudian kita ketikkan perintah seperti tadi ya teman-teman. Kemudian kita coba ls min-l, kita enter. Nah, di sini untuk d.sh itu sudah bertambah ya teman-teman, sudah mendapatkan permission execute ataupun permission X untuk user, group, maupun other ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba untuk menjalankan yang file d.sh ya teman-teman dengan perintah yang sama tadi, yaitu nah, di sini sudah muncul hello world teman-teman, yaitu review chmod. Teman-teman, sebelumnya kita itu sudah menggunakan chmod itu untuk menambahkan suatu permission ya teman-teman. Di sini kita akan coba menggunakan chmod ini untuk menghapus sebuah permission ya. Di sini kita coba ls min-l terlebih dahulu. Nah, kita lihat pada file dinda.txt ini ya teman-teman. Dinda.txt itu memiliki permission untuk mengedit pada bagian grup ya teman-teman. Pada bagian grup sebagai grup. Nah, kita bisa menggunakan perintah chmod. Di sini kita bisa menggunakan perintah tersebut, kemudian kita enter, lalu kita ls min-l lagi, kita enter. Nah, kita lihat pada dinda.txt, untuk bagian grup itu permissionnya itu hanya read saja ya teman-teman. Untuk write ataupun mengedit itu sudah hilang ya. Jadi chmod itu tidak hanya digunakan untuk menambahkan suatu permission, tapi bisa juga digunakan untuk menghilangkan atau menghapus suatu permission. Nah, tapi bisa juga digunakan untuk menghilangkan suatu permission ya teman-teman. Kita kembali dulu. Kalau grup itu G, lalu untuk order itu O. Nah, begitupun kalau misalkan read, yaitu menggunakan R, kemudian write, yaitu menggunakan W, dan execute, yaitu menggunakan X ya teman-teman. Nah, di sini untuk menghafalnya itu lumayan mudah ya teman-teman, karena sesuai dengan huruf depannya saja ya. Materi yang berikutnya yaitu chmod dengan number ya teman-teman. Kita menggunakan chmod itu untuk menambahkan suatu permission
ataupun menghilangkan suatu permission dengan menggunakan karakter ataupun alfabet ya teman-teman. Nah di sini saya akan gunakan number ya teman-teman, menggunakan angka untuk menghapusnya ataupun menambahkannya. Nah di sini kodenya itu untuk execute itu 1 ya teman-teman. Lalu untuk write itu 2 dan untuk read dia itu 4 ya teman-teman. Nah teman-teman bisa ingat ini ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita masuk dulu ke dalam user root ya teman-teman. Enter. Sini kita masuk ke sini kita coba ls-min-l, enter. Nah di sini teman-teman bisa fokus ke dinda.txt ini ya teman-teman. Di sini saya akan ubah permissionnya. User yaitu memiliki membaca dan mengedit ya teman-teman. Lalu untuk group dan other itu dia hanya bisa membaca saja ya teman-teman. Di sini kita akan coba gunakan perintah chmod. Kemudian kita lihat untuk full access itu kan kita menggunakan 7 ya teman-teman karena read itu 4, write itu 2, dan execute 1. Itu tuh semuanya ditambahkan ya teman-teman. Kemudian 7 ini untuk user ya teman-teman. Kemudian kita lanjut untuk grup itu tadi kan kita akan buat dia bisa membaca dan mengedit, berarti write dan read. Di sini write itu 2, read itu 4, berarti kalau dijumlahkan 6. Nah, kemudian lanjut ke other itu hanya bisa membaca saja ya teman-teman. Untuk read itu kan 4 ya, berarti di sini kita tuliskan 4. Kemudian kita ketik nama filenya ya teman-teman. Kemudian enter. Nah, di sini kita coba ls-min-l. Nah, di sini dinda.txt itu untuk user itu sudah full access ya teman-teman. Kemudian untuk grup itu dia bisa membaca dan mengedit, dan untuk other itu dia hanya bisa membaca saja. Oke teman-teman, kita lanjut pada bab berikutnya yaitu chown pada directory. Kita fokus pada dirb ya teman-teman, kita fokus pada dirb. Dirb itu memiliki user dinda dan grup dinda ya teman-teman. Kita akan coba ubah kepemilikannya dirb ini menjadi user 3 dan user 4 dengan menggunakan perintah chown user 3, user 4, kemudian dirb. Setelah itu kita enter. Kemudian di sini kita coba ls-min-l. Nah, di sini untuk dirb itu sudah berganti ya teman-teman, kepemilikannya menjadi user 3 dan user 4. Nah, tapi teman-teman perlu perhatikan di sini. Kita coba ls-min-l dirb ya teman-teman. Nah, di sini itu dirb itu mempunyai isi ya teman-teman, di mana isi dari dirb itu kepemilikannya masih dinda-dinda. Jadi milik user dinda dan grup dinda. Artinya kalau misal kita menggunakan perintah chown user 3, user titik 2, user 4 dirb, yang akan berubah kepemilikannya hanya direktorinya saja ya teman-teman. Namun isinya itu tidak akan berubah kepemilikannya. Lalu bagaimana caranya isi dari sebuah direktori itu kepemilikannya itu juga bisa berganti sama dengan direktorinya. Nah, di sini kita bisa lihat dengan chown min help. Nah, di sini untuk mengganti kepemilikan dari direktori, kita bisa menggunakan min-r ya teman-teman. Kita bisa menggunakan min-r ini atau rekursif. Ini bisa kita coba. Kemudian kita bisa ls-min-l, enter. Nah, di sini kita bisa cek ls-min-l dirb ya teman-teman, enter. Nah, di sini kepemilikannya itu sudah berganti ya teman-teman menjadi user 3 dan user 4. Materi yang selanjutnya atau materi yang terakhir yaitu chmod pada directory. Teman bisa fokus pada dir A ya teman-teman, pada dir A. Nah, dir A itu untuk user itu full access ya teman-teman. Untuk grup dia itu hanya bisa read dan execute. Lalu untuk other juga sama, dia hanya bisa read dan execute. Nah, di sini saya akan tambahkan permission W untuk grup ya. Teman-teman bisa ketikkan perintah chmod Y untuk grup, lalu W untuk write, dan kemudian dir A. Di sini kita bisa enter, kemudian kita bisa coba ls-min-l. Nah, di sini untuk permission dari grup itu sudah bertambah ya teman-teman, yaitu write. Jadi dia untuk user itu jadi dia
untuk user itu sudah full akses dan grup juga sudah full akses. Nah, untuk other itu kan hanya bisa melihat dan mengeksekusi ya, teman-teman. Ini perlu diperhatikan juga. Nah, kita coba cek untuk ls min l dir a untuk enter. Nah, di sini dir a itu ada isinya, di mana isi teman-teman di sini itu permission-nya itu untuk dua file itu sama dan satu file itu berbeda ya teman-teman. Jadi kalau misal kita menggunakan perintah chmod g plus w dir a, yang akan berubah permissionnya itu hanya direktorinya saja ya teman-teman. Nah di sini kan di dalam isinya itu kan terdapat direktori. Nah maka yang akan berubah permissionnya itu hanya direktorinya saja, filenya itu tidak akan berubah. Makanya di sini dir g itu permissionnya itu sudah sama seperti dir a ya teman-teman. Yang dua file ini tidak akan berubah karena ketika kita menggunakan perintah chmod g plus w dir a, itu yang akan berubah itu hanya direktorinya saja ya teman-teman, permissionnya. Nah, kalau misal mau ngubah isinya teman-teman itu bisa ditambahkan min r besar ya teman-teman, sama seperti tadi pada chown. Nah teman-teman bisa ketikkan perintah seperti tadi, namun bedanya setelah chmod itu ditambahkan min r besar ya teman-teman. Min r besar kemudian g plus w dir a. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita bisa ls min l terlebih dahulu. Di sini kita bisa fokus pada dir a ya teman-teman. Bisa dilihat itu untuk grupnya itu sudah mendapatkan permission W, kemudian kita coba cek di ls min l dir a ya teman-teman. Nah di sini semuanya untuk isi dari dir a itu untuk grup itu sudah mendapatkan permission W semua ya teman-teman, atau write. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.